Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik judul Kesehatan Kardiovaskular dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun anggota kelompok dari kelompok dua ini, yang pertama ada Dewi Nur Umyaro, kemudian ada Disa Ayu Maharani, yang ketiga ada Ainun Nabila, kemudian Rizkia Aulia Rahma, dan saya sendiri Evan Ronaldo, dan terakhir Mada Nurhaliza Rofifah. Baiklah, untuk em, topik pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada jurnal yang pertama, di sana membahas tentang hati dan jantung berdasarkan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 74 yang mana artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras padahal dan batu-batu itu pasti ada sungainya yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sedangkan untuk tafsir ilmiah dari surat Al-Baqarah ayat 74 tadi adalah kata hati pada surah tersebut itu merujuk pada jantung, bukan pada liver. Jantung adalah suatu organ bagian dalam yang terletak di bagian dada dan berukuran sebesar kepalan tangan. Jantung terbagi dalam dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Setiap sisi terbagi menjadi dua ruang, yaitu ruang atas atrium dan bawah ventrikel. Ruang-ruang itu berdenyut sebanyak 70 kali per menit. Jika dihitung, jantung akan berdenyut sebanyak lebih dari 30 juta kali dalam setahunnya. Perjalanan darah, jika diukur dari paru-paru dan jantung, itu akan mengalir melalui urat darah di seluruh tubuh sepanjang 96.000 km jarak. Tersebut ditempuh dalam 23 detik setiap kali putaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi jantung manusia ini diibaratkan sebagai jaringan distribusi terbesar yang mirip dengan sebuah kota yang memiliki 100 triliun rumah tangga atau sel. Jadi sistem distribusi ini merupakan sistem peredaran darah yang menyuplai kebutuhan darah ke seluruh tubuh manusia. Sistem peredaran darah ini termasuk jantung, pembuluh darah, dan paru-paru semuanya bekerja sama dalam keseimbangan yang sangat teratur, sehingga setiap bagiannya saling terhubung dan apabila kehilangan satu bagian pun dapat mengakibatkan kerusakan yang fatal pada sistem ini dan bahkan dapat mencapai kematian. Kehidupan manusia ini tidak bisa dipertahankan lebih dari 1 menit tanpa keterlibatan paru-paru dalam bersihkan darah yang dipompa oleh jantung, sehingga semua ini menunjukkan rancangan yang sempurna dan keagungan penciptaan Allah dalam jantung dan sistem peredaran darah sebagai bukti dari keindahan penciptaannya yang tak terbandingkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jantung memiliki sistem syaraf intrinsik kompleks yang sedemikian rumitnya hingga bisa dikata bahwa dia memiliki otak kecilnya sendiri. Otak kecil atau sistem saraf yang sama persis dengan apa yang ada di otak. Dan itu bobotnya lebih dari setengah jantung sendiri. Jantung memiliki sistem sirkuit yang menjadikannya mampu independen atas otak. Sistem ini pun secara mandiri belajar, mengingat, dan merasa dan mengindra. Jantung berfungsi bukan hanya sebagai mesin pompa darah saja, tapi juga memiliki sistem syaraf yang bebas lebih dari 40.000 neuron. Neuron ini yang mengendalikan detak jantung, produksi hormon, dan penyimpanan informasi. Yang selanjutnya informasi itu akan dikirimkan ke otak. Selain itu juga jantung mengirimkan berbagai informasi ke organ lain setiap detakan jantungnya. Jantung juga merasakan berbagai emosi yang terjadi dalam diri. Sehingga apabila kita merasakan marah, maka irama jantungnya akan meningkat. Sedangkan ketika kita sedang merasakan emosi positif seperti rasa cinta, kasih sayang, maka irama jantungnya akan teratur. Baik, selanjutnya mengenai jurnal kedua, yaitu mengenai dengan judul Pengaruh Murotal Al-Quran terhadap nyeri dan status termodinamika pada pasien penyakit jantung koroner, di mana nyeri dan ketidakstabilan hemodinamika yang dialami pasien merupakan tanda adanya disfungsi jantung sehingga diperlukan pengontrolan nyeri dan status hemodinamika pasien kritis di ICU.
Maka hal ini perlu penanganan secara farmakologis dan non-farmakologis. Utamanya untuk penanganan ini menggunakan obat, akan tetapi penggunaan penanganan secara non-farmakologis tidak dapat dihindarkan, di mana hemodinamik digunakan sebagai acuan indikator untuk mengetahui hasil pengukuran tekanan darah, sistol, dan diastolik, frekuensi nadi, dan frekuensi pernapasan. Terapi non-farmakologis yang saat ini sedang mulai digunakan adalah jenis terapi religi, di mana terapi murotal merupakan salah satunya. Terapi murotal yang dilakukan akan merangsang otak untuk memproduksi zat kimia, yaitu neuropeptide, yang berfungsi untuk menguatkan reseptor di dalam tubuh serta memberikan umpan balik sehingga akan membuat timbulnya rasa nikmat dan kenyamanan. Beberapa penelitian telah dilakukan, salah satunya menurut penelitian yang dilakukan oleh Aziza tahun 2019 menyatakan bahwa terapi murotal Al-Quran Surat Ar-Rahman mempunyai efek relaksasi ketika dipendengarkan pada klien yang sedang menjalani perawatan, terutama di ICU. Selanjutnya, mengenai tingkat nyeri terkait intervensi murotal Al-Quran yang dibahas pada jurnal ini, di mana murotal Al-Quran dapat mempengaruhi tingkat nyeri pada pasien PJK sehingga tidak mengganggu kenyamanan pasien saat menjalani perawatan dan memberikan efek ketenangan pada pasien sehingga dapat mempercepat dalam pemulihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya membaca ayat Al-Quran ataupun mendengarkan lantunan bacaan ayat Al-Quran juga dapat menstimulus impuls atau merangsang suara yang akan diterima oleh daun telinga pembacanya. Kemudian telinga memulai memproses saat mendengarkan. Secara fisiologi, pendengaran merupakan proses di mana telinga menerima informasi berupa bunyi atau getaran udara dan kemudian disalurkan ke susunan saraf pusat. Getaran yang diterima tersebut kemudian diubah menjadi impuls mekanik di telinga tengah dan selanjutnya diubah menjadi impuls elektrik di bagian tengah dalam yang selanjutnya diteruskan melalui saraf pendengaran menuju ke korteks pendengaran pada bagian di otak. Suara bacaan dari lantunan ayat Al-Quran yang selanjutnya akan ditangkap oleh daun telinga yang membuat bergetar. Getaran yang dihasilkan akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran yang bertautan satu dengan lainnya. Sehingga mendengarkan lantunan bacaan ayat Quran ini merupakan jenis terapi religius yang memberikan efek relaksasi sehingga dapat mengurangi intensitas nyeri. Next. Nah, untuk hemodinamika terkait intervensi murotal Al-Quran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada pasien penyakit jantung koroner, ternyata terapi murotal Al-Quran pada pasien ini dapat menormalkan hemodinamika dengan memberikan rasa tenang dan nyaman pasien tersebut, sehingga nyeri yang dirasakan oleh pasien dapat teralihkan dan berdampak positif terhadap status hemodinamika pasien. Selain itu juga membaca dan melantunkan ayat suci Al-Quran juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh yang berdampak pada kondisi fisik maupun psikologis dengan meningkatnya hormon endorfin yang membuat keadaan menjadi rileks dan berpengaruh terhadap status hemodinamikanya, di mana nafas, nadi mulai teratur dan tekanan darah bisa lebih stabil dalam batas normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pengaruh murotal Al-Quran terhadap nyeri dan hemodinamika pada pasien jantung koroner itu hasil penelitian menunjukkan bahwa murotal Al-Quran berpengaruh terhadap nyeri dan hemodinamika pada pasien jantung koroner dalam ruang ICU Rumah Sakit Islam Surabaya, Jemur Sari. Terapi murotal Al-Quran ini mempunyai efek yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh, meningkatkan kapasitas inovasi, meningkatkan tingkat fokus, merubah perilaku, membuat kondisi jiwa yang lebih stabil, dapat mengontrol emosi, marah maupun ceroboh, menghilangkan rasa kekhawatiran, ragu-ragu atau cemas, sehingga dapat membantu keputusan yang baik, menyembuhkan penyakit fisik secara umum seperti timbulnya alergi, pilek, sakit kepala, kemudian mencegah penyakit ganas seperti kanker. Nah, untuk suara dari bunyi lantunan dapat menurunkan
hormon stres dan mengaktifkan hormon endokrin alami, sehingga memunculkan perasaan rileks yang berdampak menurunkan tekanan darah dan membuat pernapasan melambat, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak berada pada kondisi stabil. Baiklah, ini merupakan referensi dari kelompok kami yang telah kami lakukan. Em, Apakah ada pertanyaan mengenai presentasi yang telah kami lakukan? Apabila ada, cantumkan di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.